Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah 'azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah beberapa pekan kita liburkan karena ada daurah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya besar dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah masuki hadis yang ke-25 dari 40 hadis yang dicatat oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya sekelompok dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beruntunglah orang-orang kaya dengan pahala yang mereka bawa. Mereka salat sebagaimana kita salat, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa, dan mereka dilebihkan dengan kelebihan harta-harta mereka. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada kalian apa yang mudah bagi kalian untuk bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun an munkarin sadaqatun wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Bukankah tiap-tiap ucapan tasbih adalah sedekah? Tiap-tiap ucapan takbir adalah sedekah? Tiap-tiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sedekah? Dan tiap-tiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah? Begitu juga memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah manusia dari kemungkaran adalah sedekah. Termasuk seseorang di antara kalian menggauli istri kalian termasuk sedekah. Qalu, dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal
istrinya akan mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab, bagaimana pendapat kalian jika kalian melampiaskan syahwat kalian kepada yang diharapkan Allah Azza wa Jalla yang bukan muhrimnya, bukankah akan mendapatkan pahala, mendapatkan dosa? Begitu juga apabila letakkan kepada yang halal, maka tentu dia akan mendapatkan pahala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, ikhwan, menjelaskan kepada kita tentang hirsus sahabat, semangat para sahabat Rasulullah SAW untuk mencari kebaikan. Para sahabat tidak hasad kepada orang-orang kaya. Dengan perkataannya, enaknya orang kaya, kata para sahabat. Mereka dilebihkan dengan harta mereka. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Tapi kami tidak seperti mereka. Mereka bersedekah dan kami tidak bisa bersedekah. Kalimat ini bukan hasad. Para sahabat tidak hasad kepada orang lain. Akan tetapi para sahabat Nabi SAW ingin mencapai derajat kebaikan sebagaimana apa yang orang-orang kaya capai dengan sedekah-sedekah mereka. Mereka ingin mengatakan, apakah ada yang bisa menandingi sedekah mereka? Kalau memang yang bisa kita tandingi dengan harta, tidak mungkin kami orang-orang miskin. Para sahabat ingin mengatakan bahwa apakah ada amalan yang sebanding dengan amalan sedekahnya orang kaya? Karena orang kaya dilebihkan dari segi harta. Mereka sholat sama dengan kita, mereka puasa sama dengan kita, tapi kita tidak sama dengan mereka, karena mereka bisa bersedekah, sementara kami tidak. Para sahabat ingin mengatakan, seolah-olah ingin mengatakan, wahai Rasul, adakah ibadah yang bisa menandingi ibadahnya orang-orang kaya itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, iya ada. yakni Nabi SAW mengatakan, bukankah Allah telah memudahkan kalian untuk bersedekah? Jadi para sahabat salah paham bahwa arti bersedekah hendaklah mesti dengan kekayaan, dengan harta benda. Bukan seperti itu kata Nabi. Allah telah memudahkan kalian untuk bersedekah. Salah satunya adalah membaca tasbih subhanallah, ada sedekah. Membaca takbir Allahu Akbar, ada sedekah. Membaca tahmid alhamdulillah, ada sedekah. Termasuk membaca tahlil la ilaha illallah, ada sedekah. Saudara memerintahkan kebaikan, sedekah. Saudara mencegah dari kemungkaran, sedekah. Termasuk saudara melampiaskan syahwatnya kepada yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla pun termasuk sedekah. Karena arti sedekah adalah isalul khair wan naf'i lil ghair. Jadi arti sedekah adalah sampainya kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Jadi arti sedekah adalah sampainya kebaikan ataupun manfaat untuk orang lain. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan dua jenis sedekah. Ada sedekah yang sifatnya lazim, ada sedekah yang sifatnya muta'addi. Apa lazim dan apa muta'addi? Sedekah yang lazim artinya sedekah yang manfaatnya kembali kepada masing-masing orang yang bersedekah. Sementara sedekah muta'addi itu sedekah yang manfaatnya sampai kepada orang lain. Di sini Nabi SAW menyebutkan dua perkara ini. Pertama, perhatikan, inna bi kulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan. Sampai di sini sedekah yang dimaksudkan Nabi SAW adalah sedekah yang bersifat lazim, kembali kepada orang yang bersedekah. Kata Nabi, bukankah tiap-tiap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah ada sedekah? Untuk siapa ini? Untuk yang mengucapkan.
bukan untuk orang lain. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau menyebutkan tentang zikir-zikir ba'da salat. Salah satunya adalah membaca istighfar 3 kali, kemudian tahmid 33 kali, tasbih 33 kali, kemudian takbir 33 kali, digenapkan dengan la ilaha illallah satu kali. Berarti genap menjadi 100 kali. Artinya apa? Kembali kepada siapa ini? Kembali kepada orang yang mengucapkannya. Sampai di sini, wa kulli tahlilatin sadaqah. Ini sedekah yang bersifat lazim kembali kepada orang yang mengucapkannya. Kemudian poin yang kedua, wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'an munkarin sadaqatun wa fi buti ahadikum sadaqatun. Kalimat yang kedua, ini sedekah yang bersifat mutaaddi, di mana kebaikannya sampai kepada orang lain. Pertama, di sini amrun bil ma'ruf. Saudara memerintahkan kepada kebaikan. Yang kedua, wa nahyun 'an munkarin. Saudara mencegah orang dari kemungkaran. Yang ketiga, wa fi buti ahadikum sadaqah. Saudara melampiaskan syahwatnya kepada yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Ini namanya sifatnya mutaaddi, bermanfaat untuk orang lain. Jadi sedekah ada 2 macam. Ada yang bermanfaat kepada diri sendiri dan ada yang bermanfaat kepada orang lain, dan itu semua adalah sedekah. Maka di sini jangan sempitkan makna sedekah. Karena banyak orang yang menyempitkan makna sedekah hanya sekedar dengan harta. Bukankah dalam riwayat yang lain banyak? Bahkan senyumnya kita kepada saudara kita itu sedekah. Kata Rasulullah SAW, tabassum li akhika sadaqatun. Senyum kamu kepada saudaramu itu sedekah. Makanya Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa bi wajhin talqin. Jangan remehkan sedikit pun dari kebaikan walaupun hanya sekedar melemparkan senyum kepada saudara. Kenapa? Karena tabassum li akhika sadaqatun. Senyum kepada saudara itu sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di sini adalah orang yang melampiaskan syahwatnya. Kadang-kadang banyak para suami yang tidak sadar, dia lebih tergoda dengan wanita-wanita pelacur di luar sana. Dia lebih tergoda dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Melihat kecantikannya, melihat bodinya, seolah-olah apa yang dihadapannya dari istri yang telah Allah halalkan sama sekali tidak tertarik bagi dirinya. Padahal seandainya dia lampiaskan syahwatnya kepada yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla, selain daripada mendapatkan ataupun melampiaskan syahwatnya, dia mendapatkan pahala. Karena termasuk sedekah. Ya. Maka itulah hak seorang suami kepada istri, salah satunya adalah memuaskan syahwat istrinya. Dan kita melampiaskan syahwat kepada yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla, karena itu sebuah pahala. Dari mana kita tahu pahala? Dari pernyataan Nabi SAW. Ketika sahabat mengatakan, apakah kami ketika berhubungan intim dengan istri-istri kami mendapatkan pahala? Kata Nabi, ya, karena kalau kau letakkan syahwatmu kepada yang dihalalkan Allah, pasti kamu dapat dosa. Artinya apa? Artinya ketika kamu berikan syahwatmu kepada yang Allah halalkan, maka kamu dapat pahala. Ma'asyiral muslimin, dan itu bagian daripada sedekah. Baik, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang fawaid hadis hadis. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, musara'atus sahabati radhiyallahu anhum ila al-'amal as-salih li'anna ha'ula'i alladhina ja'u yaquluna lir-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu dhahaba ahlud dusur bil ujur la yuriduna al-hasada lakin yuriduna an yaftaha lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baban yadrakuna bihi hadha as-sabr. Yang pertama kata beliau, bersegeranya para sahabat Nabi SAW untuk melakukan amal saleh. Dan ini ciri para sahabat.
Ciri para sahabat Nabi SAW, mereka bergegas dalam kebaikan. Mereka bergegas dalam kebaikan. Contohnya, ketika Rasulullah SAW di perang Tabuk, perang yang sangat membutuhkan, berhajat kepada modal yang sangat banyak karena musuh yang akan dihadapi begitu banyak, begitu kuat dan begitu canggih. Sementara pasukan Rasul SAW menurut perhitungan dari segi jumlah kekuatan kalah jauh. Maka Nabi SAW berceramah dan mengingatkan tentang sedekah ketika itu. Maka datanglah para sahabat Nabi SAW. Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya, Umar membawa separuh hartanya, Abdurrahman bin Auf, Abbas bin Abdul Muttalib, termasuk dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedekahkan begitu banyak dari hartanya. Sampai-sampai Rasul mengatakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Ma darraka ya Utsman, ma amila ba'da hadzal yaum." Sungguh tidak akan memudaratkan kamu ya Utsman apapun yang bekerjakan setelah hari ini. Itulah para sahabat Nabi SAW. Ya wajar karena yang mendidik mereka adalah Rasul SAW. Mereka telah terhujah raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, sehingga apapun yang diperintahkan Nabi SAW, maka li mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Para sahabat ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sebuah perkara, tidak ada kebingungan sama sekali. Yang ada hanyalah keyakinan dan bergegas untuk mengerjakan perintah Rasul SAW. Dan itu terbukti dalam beberapa riwayat. Contoh saja, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat setelah kemenangan mereka di perang Khandaq. Allah menangkan mereka di perang Khandaq yang sebelumnya mereka hampir kalah. Sampai-sampai di sini Rasulullah SAW pernah marah kepada orang-orang kafir gara-gara apa? Gara-gara Nabi SAW menjaga parit dan tidak ada kesempatan sholat asar sehingga masuk waktu maghrib. Maka Rasul sholat asar di waktu maghrib. Nabi marah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan kobaran api neraka, karena mereka telah mengakhirkan sholat wusta kami. Sehingga sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud ayat hafidhu ala salawati wa salatil wusta, jagalah salat yang 5 waktu terutama salat wusta, maksudnya salat asar. Karena Nabi marah ketika itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan mereka dan perut-perut mereka dengan api neraka karena mereka telah mengakhirkan salat wusta kami. Itulah saking sengitnya peperangan itu. Bahkan ketika Rasul dikepung, itu banyak orang yang kelaparan karena tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantu dengan mengirimkan tentara langit sehingga mereka menghempaskan semua tenda-tenda dan perbakaran mereka sehingga mereka lari tunggang-langgang. Itu setelah pertempuran beberapa hari dan luka para sahabat belum kering ketika itu. Ketika usai peperangan, dikiranya para sahabat sudah usai peperangan bisa istirahat, bisa tenang, menyembuhkan luka-luka mereka. Tiba-tiba Jibril datang kepada Rasulullah SAW di saat mandi untuk mengerahkan seluruh para sahabat menyerbu Bani Quraidah, orang-orang Yahudi yang berkhianat. Maka Nabi SAW mengumpulkan seluruh para sahabat dan mengatakan, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasul, bangkitlah kembali kalian, berangkatlah, bergegaslah, dan jangan salat asar di jalan sampai kecuali kalau sampai ke Bani Quraidah. Walaupun akhirnya terjadi khilaf di antara para sahabat, ada yang salat asar di jalan ketika sampai waktunya, ada yang memahami hadis dohir Nabi SAW sehingga salat asar di Bani Quraidah. Yang jelas maksudnya adalah bergegasnya para sahabat sampai di Bani Quraidah. Itu inti. Di sini ayat fillah azza Allah, bagaimana pengorbanan para sahabat ini. Mereka bersegera untuk melakukan amal saleh. Nah, di sini juga demikian, para sahabat ingin bersegera untuk melakukan amal saleh. Sehingga sebagian mereka datang pada Nabi SAW dan bertanya, Rasul, untung sekali orang kaya itu. Enak sekali orang-orang kaya itu dengan pahala yang mereka bawa dari harta-harta mereka. Kami sholat sama dengan mereka sholat. Kami puasa sama, mereka juga bisa puasa. Tapi kami tidak bisa sedekah, sementara mereka bisa sedekah. Enak kali orang-orang kaya, kata sahabat. Ini yang ngomong ini orang-orang sahabat yang miskin tentu. Maksudnya adalah para sahabat bukan hasad dengan
pintu lain sehingga kami bisa menandingi pahala mereka. Lihat para sahabat meminta kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini menunjukkan musara'atus sahabat ila al-amal salih, bergegasnya para sahabat untuk mencari amal kebaikan. Yang kedua, anna sahabat radhiyallahu anhum yasta'miluna amwalahum fima fihi al-khair fid dunya wal akhirah wa huwa annahum yatasaddaqun. Sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dalam menggunakan harta-harta mereka dalam jalan kebaikan, baik dunia mereka atau akhirat mereka. Dan itu kita bisa lihat bagaimana mereka bersedekah. Ya, kata-kata sebagian sahabat yang miskin, enaknya para sahabat yang lain yang kaya mereka bisa bersedekah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat menghabiskan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan terkenal dalam sejarah. Terkenal dalam sejarah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak sayang dengan harta. Kalau mereka sayang dengan harta, tidak mungkin mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan keluarga mereka, mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kebun mereka, meninggalkan bisnis mereka hanya karena memperjuangkan dinullah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullahi. Makanya lihat Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, orang Rum, orang Romawi. Dialah sahabat pertama yang masuk Islam di antara sederet para sahabat yang mula-mula masuk Islam. Dia orang Jawa, orang Romawi, ya, orang Roma datang ke Mekah hanya karena sebuah ramalan seorang pendeta yang merangkap menjadi peramal, meramalkan bahwa akan muncul seorang nabi di Mekah, di daerah yang tandus, ya, penuh dengan kurma. Maksudnya Mekah begitu. Kalau anda ingin mengikuti jejak nabi ini, ikuti maka anda akan selamat. Maka dari jauh-jauh di Roma dia datang ke Mekah. Ternyata Rasul belum diutus. Ketika itu Rasul belum diutus. Akhirnya dia berdagang dan berhasil menjadi orang kaya raya. Suhaib Ar-Rumi. Sampai akhirnya dia mendengar bahwa ada seorang nabi dan Rasul, maksudnya Rasul Muhammad SAW, dan dia tidak ragu-ragu lagi datang kemudian masuk Islam. Ketika di masa hijrah para sahabat, ya, hijrah kedua setelah mereka ke Habasyah, seluruh para sahabat Nabi SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah berdasarkan turunnya ayat. Mereka diperintahkan untuk hijrah semuanya. Maka hijrah dan semuanya. Suhaib Ar-Rumi ini belakangan hijrah karena dia ingin bahwa harta yang ia telah capai selama ini dia ingin bawa ke Madinah untuk memperjuangkan dinullah azza wa jalla bersama Rasulullah SAW. Tapi rupanya kondisi Suhaib Ar-Rumi ini sudah dipantau oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya ketika dia sudah hendak bergegas membawa beberapa ratus ekor unta, membawa harta dia yang akan dikirim ke Madinah, tiba-tiba dijegal tengah jalan supaya harta itu jangan dibawa. Engkau dulu datang miskin kemudian kaya negeri kami, dan anda akan mau kekayaan keluar, maka kami tidak akan izinkan. Akhirnya kemudian kesepakatan barter, ya sudah apa-apa, ambil seluruh harta saya, tinggalkan saya, biarkan saya hijrah sendiri. Artinya akhirnya kasihkan hartanya semuanya, dia hijrah sendiri dan dia bisa lagi dibandingkan kaya lagi. Ya. Tapi dia konfidin azani Allah, tidak ada beban menyerahkan hartanya, silakan ambil. Yang penting jangan bunuh saya, biarkan saya hijrah. Lihatlah para sahabat Nabi SAW, mereka tidak pergi dengan harta. Hatta ketika Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah hijrah, ditawari oleh para Ansar. Kami memiliki 2 kebun, ambil 1. Kami memiliki berapa istri, ambil 1, saya akan ceraikan dia. Kami memiliki berapa rumah, ambil 1. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau ambil itu. Justru dia meminta kepada dia, dullani ala suq, tunjukkan kepada mana pasar. Akhirnya dia diantarkan ke pasar, kemudian berniaga menjadi kaya. Menunjukkan bagaimana zuhud waranya para sahabat. Sehingga wajar kalau seandainya mereka orang yang paling menafkahkan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita Abu Bakar, Umar, Utsman yang jelas-jelas, ya, mereka adalah orang yang paling pertama terdepan di dalam bicara tentang masalah pengorbanan harta mereka. Terutama siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak ada tandingan. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Bahkan Utsman radhiyallahu anhu adalah manusia yang banyak menolong Islam. Ketika orang-orang Madinah yang azani Allah, mereka tidak punya air untuk makan, minum, masak dan yang lainnya kecuali
kepada Yahudi. Ada satu sumur namanya sumur rumah. Itu mahal sekali harga air ketika sehingga mencari para sahabat. Karena mereka harus minum dengan air dari situ dan harus beli kepada orang Yahudi dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man ishtara bi'ra rumah falahul jannah," kata Rasul. Hai sahabatku, siapa yang mau beli sumur ini, dia dapat surga. Maka tiba-tiba Utsman datang, "Saya mau beli sumur ini. Saya mau beli sumur ini." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata beliau, al-a'mal al-badaniyah yashtariku fiha al-ghani wal faqir. Sesungguhnya amal-amal badan itu amal yang berserikat antara orang kaya dan orang miskin, seperti sholat. Orang kaya bisa sholat, orang miskin juga bisa sholat. Puasa juga amal badan, orang kaya bisa puasa, orang miskin juga bisa puasa. Akan tetapi khusus tentang amal-amal yang sifatnya harta, tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang kaya sajalah yang bisa melebihkan harta-harta mereka dengan sedekah. Akan tetapi jangan salah arti. Begini artinya, bukan berarti kalau orang kaya menginfakkan 1 miliar, kemudian antum orang miskin hanya 100.000, berbeda pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak. Karena yang membedakan bukan besar kecilnya sebuah uang, akan tapi keikhlasan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sesungguhnya kalian tidak mungkin sampai kepada tingkatan albir. Imam Nawawi mengatakan albir itu adalah seluruh sifat-sifat kebaikan ada padanya. Itu disebut albir dalam bahasa Arab. Jam'i isalil khair, kumpulan dari sifat-sifat kebaikan itu disebut albir namanya. Artinya amal soleh tertinggi. Kalian tidak akan sanggup mencapai albir amal soleh tertinggi sampai kalian bisa mengeluarkan harta yang paling kalian cintai. Makanya tidak semua orang bisa mencapai derajat albir ini. Kenapa? Karena dia harus bisa menafkahkan harta yang dia cintai. Contoh, atau punya uang umpamanya 100 juta, kemudian antum keluarkan 90 juta, antum sisakan 10 juta untuk antum. Bisa atau tidak? Atau terbalik? Ya. Atau mungkin tidak sampai 10 juta untuk keluarkan. Ya. Rasa-rasanya sangat sedikit. Orang yang seperti dia baru dapat uang di 1 miliar, yang 900 juta dia infakkan, yang 100-nya dia masukkan ke tabungan dia. Rasa-rasanya mungkin dalam miliar orang mungkin bisa terhitung saja. Tapi tidak ada orang yang melakukan seperti ini. Saya belum pernah dengar yang seperti ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah maka derajat albir sangat tinggi sekali. Dan dia harus menafkahkan seluruh harta yang ia cintai. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling mendapatkan tingkatan albir. Kenapa? Karena bukan sedikit harta, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Rasulullah keheranan, apa yang meninggalkan kepada anak dan istrimu ya Abu Bakar? Abu Bakar yang tawakal kepada Allah, jawaban yang biasa bagi dia tapi luar biasa bagi kita. Aku serahkan anak dan istriku kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini kalimat yang sederhana bagi dia tapi luar biasa bagi kita. Kemudian yang keempat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fataha lil fuqara'i abwaban minal khair. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membukakan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pintu-pintu kebaikan yang bisa menandingi pintu-pintu kebaikannya orang-orang kaya. Karena Islam ini adil. Makanya kalau antum melihat tentang keutamaan di bulan Dzulhijjah, enak orang kaya bisa haji, orang kaya bisa korban. Kami orang miskin gak bisa haji, gak bisa korban. Maka Rasulullah SAW memberikan bahwa Allah itu adil. Walaupun kita tidak bisa haji karena tidak mampu, walaupun kita tidak bisa kurban karena tidak mampu untuk membeli seekor kambing sekalipun, di sana Nabi SAW menganjurkan agar kita perbanyak takbir, tahmid dan tasbih, dan pahala yang sama dengan itu. Artinya khotofidin, tidak akan kehabisan langkah seorang yang ingin mencari pahala, pasti akan ada jalan keluarnya. Khotofidin azani Allah. Kemudian yang nomor 5, salah satunya adalah diperintahkan Nabi SAW untuk orang-orang miskin, hendaklah mereka memperbanyak zikir
salah satunya zikir ba'da salat. Yang di situ disebutkan kalimat-kalimat yang kata Nabi SAW dianggap sedekah, dan kalimat itu Allah disebutkan dalam sebuah hadis adalah kalimat yang sangat luar biasa nilainya. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan, "Man qala subhanallah," barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Dalam riwayat subhanallahil azim, segala puji atau maha suci Allah yang maha zat yang maha agung, wa bihamdihi, dan maha terpuji Allah, fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari saja 100 kali, huttat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr, sungguh kesalahannya akan dilenyapkan walaupun kesalahannya sebanyak buih yang ada di lautan. Ya. Zikir ini kalimat yang ringan ya. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, dalam riwayat subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali, kata Nabi SAW, huttat khatayahu, kesalahannya akan dihapuskan, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun kesalahannya sebanyak buih yang ada di lautan. Makanya Rasul mengatakan sabaqal mufarriduna bil jannah, sungguh mufarridun, orang-orang mufarridun itu akan mendahulukan kita untuk masuk ke dalam surga. Ketika ditanya siapa mufarridun itu ya Rasulullah, maka Rasul mengatakan adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, laki-laki dan wanita yang suka berzikir. Mereka lah orang-orang yang akan mendahului kita masuk surga. Makanya Nabi SAW menyebutkan, maukah aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang lebih baik dari amalan-amalan yang lainnya, lebih baik daripada infak dengan batangan emas dan perak, lebih baik daripada Anda bertemu dengan musuh kemudian Anda membunuh atau Anda terbunuh. Kemudian Rasul menyebutkan zikrullah azza wa jalla adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya keutamaan zikir. Tapi berapa banyak di antara kita yang susah berzikir? Anda punya faedah insyaallah kalau antum mendekat ulama. Ketika saya belajar di Yaman, masyaallah, para mustafidin, para masyayikh itu tidak lepas daripada zikrullah azza wa jalla. Berjalan ke mana saja dia istighfar, subhanallah, alhamdulillah, baik, Allah, begitu seterusnya. Ya. Jadi dulu saya ada kawan, waktu saya mengajar di Singapura itu ada salah satu syekh di Singapura kan. Dia tidak bawa istri. Dia ingin mengunjungi Singapura. Ketika masuk ke perguruan Muhammadiyah di sana, masya Allah berpikir terus. Sekali diajak jalan sama kawan ke salah satu mall, ya tahulah Singapura lain dengan sini. Perempuan kan telanjang semua di sana. Jadi hampir nabrak dia karena tidak melihat ke depan, terus berpikir astagfirullah, astagfirullah. Besoknya dia minta tiket kembali menjemput istrinya. Jadi karena kekuatan kebiasaan mereka seperti itu. Kalau kita kan biasa nengok, jadi karena biasa nengok ya tawar begitu. Tapi orang-orang seperti kan jarang melihat seperti itu, sehingga wajar kalau seandainya timbul hal yang bisa melunturkan keimanan mereka. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin karena hati kita ini sudah banyak titik hitamnya, sehingga melihat yang seperti itu kayaknya biasa-biasa saja. Karena sudah terlampau setiap hari melihatnya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 6, anna ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-a'mal kullihi shadaqah. Bahwa apa yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam semua dari amal-amal yang di atas itu adalah sedekah. Kemudian ada catatan dalam perkara wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'an munkarin shadaqatun. Memerintahkan kepada kebaikan sedekah dan mencegah kepada kemungkaran sedekah. Ingat ikhwat fillah, ini ada kalanya bisa hukumnya wajib. Anda memerintahkan kepada kebaikan atau Anda mencegah dari kemungkaran itu ada kalanya wajib hukum. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang antum harus perhatikan dalam bab ini adalah yang pertama, ayyakunal amir aliman bi anna hadza ma'ruf. Hendaklah orang yang akan memerintahkan kebaikan dia tahu bahwa perkara ini baik.
kebaikan, antum harus tahu bahwa ini adalah perkara baik. Dari mana antum tahu ini baik? Timbangannya Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang yang menganggap baik tapi tidak baik, karena timbangannya perasaan, timbangannya lauk, ya, timbangannya perasaan, timbangannya adat istiadat, timbangannya karena perkara-perkara yang di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama syarat. Ya, hendaklah orang yang memerintahkan kebaikan harus tahu bahwa yang diperintahkan itu memang baik. Dia tahu. Sebab orang jahil, apa yang dengan diperintahkan nggak tahu. Makanya itu gunanya ilmu, karena ilmu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang ibadah, mana yang benar, yang mana yang bukan ibadah, begitu seterusnya. Syarat yang kedua, an yu'lam anna hadzal ma'mur qad taraka al-ma'ruf. Fa in lam ya'lam tarkahu iyyah falyastafsir. Wa dalilu dzalika anna rajulan dakhala yawm al-jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Fajalasa faqala lahu asallait? Qala la, qala qum fa shalli rak'ataini wa tajawaz fihima. Falam ya'murhu bis salati rak'ataini hatta sa'alahu hal fa'alahuma aw la. Fala budda an tu'lam annahu tarikun li hadzal ma'ruf. Yang kedua, hendaklah dia tahu bahwa orang yang Anda ajak bicara, orang yang Anda akan tegur itu, ya, akan Anda perintahkan untuk berbuat baik, dia telah meninggalkan kebaikan. Dia telah meninggalkan kebaikan. Jadi tahu, antum ketika Anda menegur orang, antum harus tahu bahwa orang ini telah meninggalkan kebaikan, maka diingatkan. Dan caranya bagaimana? Caranya istifsar. Dirinci dulu, ditanya dulu. Contoh ketika di sini dicontohkan, ketika Nabi SAW khutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang langsung duduk. Kata Nabi SAW tidak langsung, sholat kamu. Kamu belum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Rasul tidak langsung mengatakan seperti itu. Tapi Rasul bertanya dulu, kamu sudah sholat belum tadi? Ditanya kan, kamu sudah sholat belum tadi? Kata sahabat belum. Kalau belum, berdiri sholat 2 rakaat. Itu Nabi ketika khutbah. Artinya hendaklah orang yang memerintahkan kebaikan tahu bahwa orang ini telah meninggalkan kebaikan, maka antum ingatkan. Ya, jangan antum tidak tahu asal main tegur saja. Jangan-jangan dia sudah sholat, antum marahin dia ternyata sudah sholat. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat yang kedua. Ya, dalam al-amru bil ma'ruf. Kemudian yang kedua, wan nahyu 'anil munkar. Ini juga ada syaratnya. Ketika antum mencegah kemungkaran, ini ada syaratnya. Satu, antu'lam anna hadza munkarun bidalilin syar'i. Antum tahu bahwa perkara yang antum akan ingkari dari kemungkaran itu betul-betul dia mungkar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Betul-betul mungkar perkara itu. Perkara ini mungkar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan karena ketidaksukaan antum kepada dia, ya, tapi betul-betul mungkar. Dari mana antum mengatakan ini mungkar atau tidak mungkar? Ya kembali, ia menimpa sesuatu mungkar dan tidak, itu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, antu'lam anna hadzal mukhatab qad waqa'a fil munkar. Dan hendaklah dia tahu, orang yang hendak mencegah kemungkaran, bahwa orang yang melakukan kemungkaran itu tahu bahwa dia telah melakukan kemungkaran. Kalau dia tidak tahu, kalau dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan kemungkaran, maka jangan tergesa-gesa mengingkari kemungkaran. Jangan-jangan di depan kita itu orang jahil. Ya, makanya disayang kadang-kadang khotibin, ada anak itu yang kalau berdakwah sama orang tua kurang hikmah. Mentang-mentang sudah ngaji, tahu halal, tahu haram, tahu sunnah, tahu yang bukan sunnah, tahu tauhid dan syirik, datang ke orang tuanya langsung sedikit-sedikit di neraka. Ya, ada orang tuanya belum bisa mengangkat apa di atas mata kaki, langsung di neraka Pak. Bapaknya langsung dibilang di neraka. Angkat Pak, di neraka nanti. Kaget-kaget bapaknya. Ya. Ini amalan nggak boleh nih. Setiap amalan yang baru di neraka, bapak di neraka nanti. Semua di neraka. Bapaknya pening. Ya, tengok anaknya kok saya dicap di neraka ya. Jadi kalau bidin azan yang harus ada hikmah di sini. Harus ada hikmah. Ketika antum mencegah betul ini mungkar,
Betul ini salah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi siapa yang antum ajak bicara ini? Ya, hendaklah orang yang diajak bicara itu tahu bahwa apa yang dia lakukan itu mungkar. Kalau tidak tahu, jelaskan dulu, jangan langsung diingkari. Jelaskan dulu. Jelaskan dulu kepada dia. Ya. Masyaallah muslimin rahimah, contoh bapaknya, antum ketemu orang di jalan ketika siang hari Ramadan makan. Jangan antum maki-maki dia, "Hei, ini Ramadan. Kamu tidak menghargai." Ya. Jangan langsung kepada antum maki-maki dia. Jangan-jangan dia seorang musafir. Bukankah seorang musafir boleh tidak puasa? Ya. Nah itu fungsinya kenapa? Ketika orang mengingkari kemungkaran harus tahu dulu bahwa memang orang ini melakukan karena tahu bahwa yang dilakukan itu bukan, dan dia tahu itu bukan, masih dilakukan. Nah itu yang antum harus langsung atau mengingkari di sini. Tapi kalau orang ini belum sampai hujah kepada dia, maka pelan-pelan dulu. Ya, pelan-pelan dulu. Kemudian yang ketiga syaratnya, alla yazul al-munkar ila ma huwa. Jangan sampai karena antum semangatnya mengingkari sebuah kemungkaran mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Oh, di sana ada tempat pelacuran. Pelacuran kan mungkar. Dirajam saja orangnya. Oh, datang mau bentuk, oh bertabrik semuanya. Ya. Besoknya preman datang, nyerang lagi. Ya. Apa selesai sampai di sini? Tidak, perang jadinya antara dia dan preman jadinya. Makanya dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika bersama santrinya melewati tentara Tatar yang sedang mabuk, murid-muridnya mengatakan, "Ya Syekh, tidakkah kita ingkari kemungkaran mereka? Lihat mereka lagi mabuk, kita pukuli saja." Orang mabuk itu kan gak sadar. Kita pukuli saja, pukul lagi mabuk. Ya. Apa kata Syekhul Islam? Ya, sekarang kamu bisa pukuli dia. Ketika dia sadar, dia akan membunuh kamu. Biarkan saja. Dalam kondisi seperti itu lebih baik. Sebab kalau dia sadar, kemudian dia tahu kamu yang menyakitinya, dia akan membunuh kamu. Bahkan akan membunuh keluarga. Biarkan saja. Lihat bagaimana kecermatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bahwa jangan sampai mengingkari sebuah kemungkaran itu akan mendatangkan kemungkaran yang lain. Sebagaimana Nabi SAW dahulu hendak membuka pintu Ka'bah menjadi dua. Kata Nabi, kalau bukan karena fitnah yang akan timbul dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu, tentu aku akan jadikan Ka'bah itu dua pintu. Tapi Nabi tidak, karena takut terjadi fitnah. Ya. Masyaallah, dan banyak lagi. Ketika para sahabat ada orang Arab baru datang ke masjid, kemudian kencing di pojok masjid, pas di tempat akhwat lagi. Jelas kemungkaran. Masjid kok dikencingi. Satu, kedua, ketika dia kencing otomatis dia membuka aurat dia. Kemungkaran kedua. Para sahabat wajar memelototinya, enggak sebagiannya hendak menghardiknya, tapi Nabi SAW tahu kalau para sahabat mengingkari orang itu akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Pertama, mungkin dia akan kencing kemana-mana, ya kan? Yang kedua, mungkin akan kelihatan auratnya. Sementara dia berada di tengah-tengah kaum hawa di belakang. Memang faktor marahnya para sahabat ada di sini, tapi Nabi SAW lebih arif lagi. Jangan da'uhu, kata Nabi, tinggalkan dia, biarkan dia kencing. Sampai setelah kencing baru Nabi SAW menyuruh orang ini untuk mengambil seember dan menumpahkan di tempat kencingnya. Itu cara membersihkan najis dalam tanah seperti ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang dengan hikmah, "Wahai fulan, masjid ini," Nabi tidak mengatakan, "Kenapa kamu kencing di situ?" Nabi sudah lupakan itu, perkara kencingnya ditutup. Tapi Nabi alihkan kepada fungsi masjid. "Wahai fulan, fungsi masjid itu untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran." Nabi tidak mengatakan tidak untuk kencing. Nabi hanya mengalihkan bahasa. Artinya selain daripada ini jangan kau lakukan begitu. Bahasanya halus, makanya wajar kalau Nabi mengatakan, kalau orang baru ini langsung kepincut dengan Nabi SAW, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada." Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan kau rahmati mereka itu. Ya, para sahabat yang sudah memelototi itu. Ya. Artinya di sini Rasulullah memberikan kepada kita satu kaidah bahwa dalam mencegah kemungkaran jangan sampai mendatangkan
yang lebih besar. Makanya kemudian para ulama membagi kepada 4 perkara di dalam mengingkari kemungkaran. Yang pertama, kemungkaran itu memang harus dihilangkan secara keseluruhan. Itu kaidah yang pertama. Kalau bisa, antum menghilangkan kemungkaran, hilangkan 100% kemungkaran itu. Itu tugas yang pertama, semaksimal mungkin. Yang kedua, kalau tidak bisa, ringankan. Ya. Umpamanya ada dua kerusakan, ada dua kemungkaran yang dalam satu waktu itu tidak mungkin terhindar dari dua kerusakan ini. Maka ambil yang paling ringan kerusakannya kalau antum tidak bisa meninggalkan semuanya. Maka ada istilah kaidah fiqhiyah, idza ta'addada adadul masalih, idza ta'addadat adadul mafasid, yurtakabul adna minal mafasid. Apabila ada dua kerusakan dalam satu waktu dan antum tidak bisa menghilangkan keduanya, harus melakukan salah satu dari keduanya, maka ambil yang paling ringan dari keduanya. Contoh umpamanya, antum, ini jangan contoh saja. Umpamanya antum dihadapkan dua perkara, berzina atau mabuk. Umpamanya, mabuk atau berzina dengan perempuan ini. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Ini mana? Nah, ini antum nggak bisa lari, mati antum kalau nggak ini. Mabuk atau berzina? Berzina. Tidak berzina, kenapa? Kalau dia mabuk, dia bisa berzina. Ya. Kalau dia mabuk, dia bisa berzina. Karena mabuk itu kata Nabi SAW, ummul khaba'is, sumbernya biang kerusakan itu mabuk. Ambil berzina. Bukan orang yang berzina saja, bukan itu. Ya. Tapi lihat di sini kerusakannya. Kalau dia sampai mabuk, dia akan mengambil dua kerusakan. Dia harus berpikir, berzina atau mabuk. Kalau enggak, kedua-duanya akan mati. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu yang kedua, kalau kemungkaran tidak bisa 100% antum hilangkan, kurangi. Yang ketiga, jangan sampai kemungkaran yang antum ingkar ini mendatangkan kemungkaran yang sama. Jangan sampai antum mengingkari kemungkaran mendatangkan kemungkaran yang sama. Atau yang keempat, mendatangkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang antum ingkari. Ya. Maka rinciannya adalah, kalau seandainya antum bisa mengingkari kemungkaran dengan kemampuan antum, dan antum pasti ketika mengingkari kemungkaran itu yakin antum bisa mengingkari secara keseluruhan, maka hukumnya wajib. Wajib bagi antum mengingkari kemungkaran, tidak antum berdosa. Kalau antum mengingkari kemungkaran dan antum yakin bisa mengingkari secara keseluruhan, kalau antum diam saja, antum berdosa. Maka dalam hal ini wajib. Yang kedua, jika ketika antum mengingkari kemungkaran minimalnya bisa mengurangi kemungkaran itu, maka wajib juga yang kedua. Wajib yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika sampai kemungkaran itu mendatangkan kemungkaran yang sama, 50-50, maka di sini darul mafasid muqaddam ala jalbil manafid. Mencegah adanya kerusakan lebih didahului daripada mengambil sebuah manfaat. Contoh, kalau ada orang mabuk, kemudian antum nasihati, tiba-tiba dia mentung kita, berarti akan mendatangkan kemungkaran yang sama. Kata para ulama, mencegah adanya kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat. Berdakwah kepada orang yang mabuk manfaat, tapi kalau harus dipentung kepalanya dengan botol, dia kan madarat jadinya. Mencegah dari madarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Ya sudahlah, kita ingkari dengan hati saja. Dengan tangan gak bisa, dengan lisan gak bisa, ya dengan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah supaya tidak mabuk lagi. Kemudian yang ketiga, kalau sampai kemungkaran lebih besar, haram hukumnya. Atau mencegah kemungkaran, tapi mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, bukan dapat pahala antum haram, terjerumus kepada keharaman. Kenapa? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Allah mengatakan, jangan kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Ya, di sana ada orang lagi
Seperti orang-orang teroris yang mereka memasang dalam bom, dalam jasad-jasad mereka bom-bom, ingin hendak mengingkari kemungkaran, kononnya ingin menghancurkan maksiat di Bali. Dia datang sendiri dengan bom diletakkan di sini. Ternyata mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Bukan hanya dia ternyata yang dirugikan, tapi kaum muslimin semua dirugikan. Kan mendatangkan kemungkaran bukannya. Dia mencegah kemungkaran, betul banyak orang maksiat, orang bule-bule itu bermaksiat di situ. Dia cegah kemungkaran itu dengan cara dia. Ternyata mendatangkan kemungkaran lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Dia juga rugi, kaum muslimin juga rugi. Ini haram hukumnya, bukan jihad. Bukan jihad sama sekali. Dia tidak paham tentang fikih dakwah namanya. Ya, tentang fikih dakwah seperti apa? Buat fikih dakwah itu tingkat-tingkat, ada kaidah-kaidahnya maksudnya. Fatfidin azan ya Allah. Termasuk juga mana dalilnya bahwa tidak boleh kita mengingkari kemungkaran kemudian akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, itu diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ini surat Al-An'am ayat 108. Perhatikan Allah mengatakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Janganlah engkau caci maki sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla, karena mereka orang yang menyembah itu akan mencaci Allah lebih keras lagi, dan mereka mencaci tanpa ilmu. Ya, jangan antum mencela sesembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Antum datang ke agama lain, Tuhannya pakai celana dalam, umpamanya. Antum langsung depan, Tuhan mau pakai celana dalam, umpamanya. Dia bisa marah, dia bisa mencaci Tuhan kita balik nanti. Ya, jangan seperti itu. Itu bukan benar, bukan begitu caranya. Datang Tuhan yang mau pakai celana, masa Tuhan pakai celana? Dia akan marah, bukan begitu cara dakwah. Tapi cara dakwah itu dengan hikmah. Contoh seperti pertanyaan kepada dia, siapa pencipta kamu? Dia atau Allah Azza wa Jalla? Oh Allah. Kalau Allah yang Anda maksudkan, kenapa Anda menyembah dia? Kan bagus bahasanya. Jangan dicela Tuhannya. Tuhannya kok gendut, Tuhannya kok tangannya 4 tuh. Ya, jangan dicela Tuhan. Dia akan mencela Tuhan kita lebih parah lagi. Dilarang dalam Al-Quran seperti ini. Ya, Allah katakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Jangan kau cela Tuhan-Tuhan mereka, karena mereka akan mencela Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Bahkan tanpa ilmu dia akan mencaci maki Tuhan kita. Tapi dakwah bil hikmah wal mau'izah hasanah. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Dan seseorang melampiaskan syahwatnya kepada salah seorang di antara kalian adalah sedekah, yakni kewajiban seorang suami untuk memuaskan istrinya, karena itu adalah sedekah bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa sampaikan. Insyaallah ada waktu kita adakan tanya. Iya, alhamdulillah. Maka ini juga pertanyaan yang sangat bagus sekali mewakili yang lainnya juga. Banyak kasus seperti ini. Saking semangatnya ingin mendakwahkan dakwah al-haq, sehingga kadang-kadang
cara menyampaikan itu membabi buta. Banyak orang yang salah di dalam memahami hikmah dalam berdakwah. Ada dua kelompok yang salah di dalam memahami hikmah dalam berdakwah. Yang pertama, orang yang terlalu keras sehingga seluruh kebenaran yang ia pahami wajib disampaikan kepada siapapun di hadapannya. Yang kedua, memahami hikmah dalam menyampaikan dakwah itu. Kesalahan yang kedua, orang yang terlalu meremehkan sehingga menggunakan cara-cara yang tidak disyariatkan. Cara-cara yang disyariatkan ditinggalkan, cara-cara yang tidak disyariatkan malah dilakukan. Maka yang betul adalah hendaklah tengah-tengah di sini, menggunakan cara-cara yang disyariatkan, tetapi melihat orang yang akan didakwahi di depan kita ini siapa. Kesalahan di masyarakat kita atau ikhwan-ikhwan kita kadang-kadang seperti contoh tadi banyak sekali terjadi. Orang tuanya belum mengenal sunnah, itu sudah mengenal sunnah. Dia ingin merubah orang tuanya sama dengan dia. Dia tidak melihat bagaimana Ibrahim bapaknya pembuat makhluk. Dia tidak melihat Nabi kita Muhammad SAW paman-pamannya semuanya kafir kecuali dua saja, Abbas dan Ja'far. Dia tidak melihat yang lainnya. Nabi Nuh istrinya bermasalah, Nabi Yusuf saudaranya bermasalah, Nabi Lut istrinya bermasalah. Sebutkan Nabi yang mana semua ada musuh dalam keluarga. Akan tetapi semua mencontohkan kepada kita hikmah dalam berdakwah. Ketika Nabi Ibrahim diancam oleh bapaknya, wa illam tantahi ya Ibrahim lanarjumannakum wahjurni maliyah. Wa Ibrahim, kalau kau tidak diam dari dakwah kamu, saya akan rajam kamu, tinggalkan aku sendiri. Diusir Ibrahim. Tapi Ibrahim senantiasa mendoakan keselamatan kepada ayahandanya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita tentang hikmah dalam berdakwah di beberapa tempat dalam berdakwah. Maka seorang anak hendaklah melihat kondisi bahwa tidak semua orang harus sama dengan dia, karena dakwah bukan memaksakan kehendak orang untuk seperti dia. Dakwah itu menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Maka kasus yang tadi sampai ada orang tua kemudian memecap anaknya durhaka, bahkan sebagian ayah sampai mengusir, saya dengar itu, karena anaknya terlalu keras menasihati orang tua sehingga orang tuanya marah. Ya, maka Allah maka anak yang masih mendapatkan orang tua yang masih hidup, mintalah keredaan orang tua yang sedang marah seperti ini, keredoan dia supaya dia ridho. Kalau memang orang tua sudah meninggal, maka terus berusaha untuk birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal. Dengan cara apa? Terus mendoakan orang tuanya, berbuat baik kepada kawan-kawan orang tuanya sesama ketika masih hidup, bersedekah diniatkan pahalanya diantar kepada orang tuanya. Jadi harus memperbanyak amal saleh di sini. Harus menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan ada sebuah hadis ketika ada orang tua yang tiba-tiba naik derajat di sorga, kemudian dia datang kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabb, sesungguhnya aku tidak punya amalan saleh sedikit. Kenapa Anda angkat derajatku di sorga? Maka Allah mengatakan istighfari waladaki iya, karena istighfar anakmu kepadamu, maka aku angkat derajatmu di surga. Ya, menunjukkan bahwa hikmah dalam berdakwah. Insyaallah kalau memang sudah terlanjur, maka mintalah ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar berbanyak, dan kemudian berbuat baik untuk orang tua yang sudah meninggal. Berbuat baik dengan cara tadi, ya, memperbanyak doa, memperbaiki diri sendiri. Karena baiknya anak walaupun tidak berdoa untuk orang tuanya sampai kepada orang tuanya. Pokoknya antum baik nih, ya, antum baik, sholat, melaksanakan puasa, pokoknya ibadah sunnah antum laksanakan. Baiknya antum walaupun tidak antum berdoa kepada orang tua, itu sudah sampai kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena kita ini hasil oleh orang tua, ya. Orang tua yang menjadikan kita tercipta. Allah yang menciptakan, tapi sebab orang tua kita terlahir. Maka ketika kita baik, dengan sedikit kebaikan itu akan sampai kepada orang tua kita. Apalagi mendoakan, lebih sampai lagi. Apalagi bersedekah untuk orang tua dengan sedekah yang disyariatkan tentunya. Allah.
Ya cukup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.